berdua Bapak ingin memperkenalkan ini Bapak alat untuk bakar. Pak Lurah, saya terima kasih. Jadi intinya ini kita ingin memperkenalkan ini Pak alat untuk bakar. Tapi Bapak-bapak jangan terbebani untuk beli, luangkan waktu sebentar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman. Ini yang paling penting Bapak ya. Baik, berulang kali saya sampaikan Pak Lurah, ini ya kita kenalkan ini alat untuk bakar. Jadi Bapak boleh bilang alat ini bakaran, Pak Lurah boleh bilang alat ini panggangan, apapun itu sekali lagi Bapak alat ini fungsinya khusus untuk bakar. Bapak. Baik, satu setnya alat ini Pak praktis sekali. Satu setnya dia hanya 2 bagian seperti ini Pak, praktis. Jadi ini yang bagian bawahnya berubah, kalau bahannya terbuat dari stainless, dan ini bagian atasnya terbuat dari plat yang sudah dilengkapi dengan anti lengket. Kenapa saya bilang praktis? Kalau Bapak punya alat ini di rumah, bilang ibunya Pak tinggal taruh di rak piring atau di toko, dia tidak banyak makan tempat. Jadi kapanpun ibunya mau pakai di dapur itu gampang, ya Pak ya? Baik, seperti yang saya sampaikan berulang kali tadi Bapak, alat ini fungsinya khusus untuk bakar. Jadi bakar apapun terserah Bapak-bapak semua bisa dikerjakan di sini. Nah, kenapa saya minta izin untuk diperagakan terlebih dahulu? Yang ingin saya sampaikan, kalau di rumah Bapak Ibu punya alat bakar ini, kapanpun di rumah Ibu mau bakar-bakar, tidak perlu repot lagi Pak untuk cari areng terlebih dahulu. Nyalakan areng, kipas-kipas sudah tidak perlu. Tapi dengan alat bakar ini di rumah, Bapak mau bakar-bakar, yang Ibu butuhkan cuma satu, gampang sekali. Ibu cuma butuh air bersih. Saya pakai nggak sampai 1 botol kecil Bapak ya. Baik, lanjut. Terima kasih, boleh diambil gambarnya karena ini penting sekali. Setelah ada airnya, kompornya baru Bapak atau Ibu nyalakan. Alat bakar ini boleh dipakai, maafin sedikit kesiram, ambilin air korek ini mobil. Ya, tinggal ditaruh di atas kompor apapun di rumah. Oh, kalau udah turun, maafin tadi kesiram air sedikit. Terlihat ya Pak ya? Terlihat ya Pak ya? Sudah ya? Saya nyalakan apinya. Ya, baik. Bapak, alat bakar ini boleh dipakai di kompor apapun di rumah Bapak yang ada. Silakan tinggal taruh di atas kompor seperti masak biasa sehari-hari di dapur. Betul ya Bapak? Baik. Setelah ada airnya, kompornya sudah mulai nyala Bapak. Platnya ini yang sudah terbuat dari anti lengket Pak, tinggal taruh di atasnya sampai posisinya pas seperti ini Pak. Selesai, nggak perlu repot lagi, gampang sekali Bapak. Kenapa saya bilang selesai? Kalau posisinya sudah seperti ini sudah siap bakar. Bakar apapun terserah Bapak-bapak semuanya langsung aja tinggal taruh di atasnya langsung. Yang namanya bakar bukan bakar ikan aja Bapak. Saya mulai dari yang gampang dulu. Saya bawa punya roti. Setelah rotinya dikasih isian, kasih mentega, bakar roti, Pak Lurah langsung tinggal taruh. Pulang dinas di rumah Bapak lihat ada pisang. Sore-sore mau bikin pisang goreng. Padahal pisang goreng repot. Harus ada tepung, harus ada gula, harus ada minyak. Padahal pisang Bapak lepas kulitnya aja. Bakar pisang Pak Lurah langsung juga tinggal taruh di atasnya seperti ini. Pak Lurah punya ketan. Di sini namanya jada. Jada kan selalu digoreng. Nah, padahal jada jauh lebih enak dibakar Bapak. Masalahnya masa Bapak harus repot nyalakan arang dulu, gitu ya? Baik, misalkan ini jada atau telo dipotong-potong. Bapak mau bikin telo bakar, sama ubi bakar pun tinggal taruh di atasnya seperti ini. Jagung, Bapak, karena alat ini fungsinya khusus untuk bakar, jadi ini bisa juga bikin jagung bakar. Ibunya punya jagung manis, misalkan ini jagung, setelah jagung dibersihkan Bapak bakar jagung sama, tinggal taruh di atasnya seperti ini. Cuma bedanya kalau ibu bakar jagung, jagungnya diputar. Begitu jagungnya kering Bapak kasih mentega dan sebagainya. Bapak ya? Baik, Pak Lurah dan semuanya, selain untuk bakar roti, selain untuk bakar pisang, selain untuk bakar jada, selain untuk bakar jagung yang sebutkan tadi Bapak terakhir. Nah, kenapa kita demonya ke kantor desa Bapak? Cantik ya Pak ya? Karena intinya kita ingin mengajak Bapak semua untuk lebih sehat lagi Pak. Kurangin goreng-gorengan Pak Lurah. Kurangi minyak. Setuju. Bakar yang gampang-gampang aja. Barusan Bapak ngurangin minyak Pak. Di rumah Bapak punya tahu, misalkan ini tahu, nggak perlu digoreng lagi. Tahu dibakar tanpa minyak, silakan tinggal taruh. Tempe dibakar tinggal taruh. Nun sewu, terong. Bapak, saya yakin Bapak pasti tahu. Kalau ibu di rumah goreng terong sedikit, minyak seperempat, habis dimakan sama terong. Begitu dipenyet di sambal, minyaknya belambang. Mulai saat ini Pak, terong sebelum Bapak nyambel tidak perlu minyak lagi, dibakar terlebih dahulu seperti ini. Nanti begitu dipenyet di sambal, Bapak boleh lihat hasilnya, jauh lebih sehat buat Bapak karena dia tidak kena minyak, rasanya pun lebih manis dibandingkan dengan yang digoreng. Baik, seperti yang Pak Lurah sudah lihat, rotinya sudah mulai kuning, sudah mulai kering, sudah mulai matang Bapak. Kalau untuk roti nggak lama, cara lihat matangnya hanya lihat dari bagian luarnya Pak Lurah, lihat dari gosong-gosongnya selera Bapak-bapak semua. Karena tingkat kegosongan kan berbeda-beda. Bapak nggak suka terlalu hangus, seperti ini sudah mau diangkat boleh.
Gosong kan beda-beda ya. Bapak gak suka terlalu gosong seperti ini, mau diangkat boleh. Atau mungkin bapaknya pengen nunggu agak lebih gosong lagi, tinggal tunggu sebentar lagi. Bapak, yang namanya bakar harus gosong. Tapi gosongnya apa dulu? Nah ini yang saya sampaikan. Maksud saya bahwa bakar tidak boleh kena sentuhan api secara langsung. Jadi ini gosongnya tidak bahaya untuk kesehatan Bapak, ya Pak ya? Biasanya cantik. Saya akan terlebih dahulu nantinya. Pak Lurah, mau didahulukan? Dahulukan diambil sama piringnya. Sama piringnya Pak Lurah, hati-hati panas. Pakai tisu Pak Lurah. Itu ngawon. Monggo pakai tisu Pak. Ini terongnya juga. Monggo pakai tisu Pak. Pak Lurah sarapan roti dari bakar sama perangkat. Iya Ibu. Nah, ini Pak terongnya Pak. Bapak boleh diambil gambarnya? Saya lihat HP-nya Bapak keren. Baru. Pada saya tunjukkan coba ya tuh. Hasilnya cantik terongnya. HP hadiah ini. Hadiah dari istri. Gimana Pak? HP hadiah. HP-nya cantik Pak. Dari tadi saya jadi gagal fokus lihat HP-nya. Pak Lurah, Pak Turun, terima kasih. Alhamdulillah sudah ngicipin sambil nunggu terongnya matang Pak. Nanti tinggal dibalik aja. Sedikit saya ulangi lagi Pak Lurah. Tadi kita bakar dikasih air Pak. Saya bilang langsung taruh, langsung taruh, langsung taruh, langsung taruh. Kenapa berulang kali saya bilang langsung taruh? Yang ingin saya sampaikan, Bapak tidak perlu tunggu air mendidih. Ini yang ingin saya sampaikan. Air tidak mendidih Pak. Kenapa? Karena api kan di tengah bolong. Betul Pak Lurah ya? Air di sekelilingnya. Jadi air tidak dimasak, air tidak direbus, air tidak akan mendidih. Kalau air sampai mendidih, namanya bukan bakar, tapi namanya ngukus atau ngedang. Hati-hati Pak, sudah mulai angkat sedikit, tapi gak sampai berkutuk gitu ya. Angkat sedikit aja, karena dia stainless. Terima kasih. Gak mendidih ya Pak ya? Terima kasih. Yang pasti kalau air mendidih, sekarang air ini Pak sudah habis kering menguap. Betul ya Pak ya? Baik, sambil saya teruskan kembali. Bapak, selain untuk bakar yang gampang-gampang yang saya sebutkan tadi Pak, kalau roti kan gampang dibakar pasti mateng. Pisang dibakar ya pasti mateng. Iya. Tahu, tempe, terong sudah pasti mateng karena kan sudah mateng ya Pak ya. Baik, ini yang paling penting Bapak, ikan. Terima kasih. Sebelum saya bakar ikannya, saya minta izin, saya buka ikan ini pakai tangan, boleh diambil gambarnya juga. Pak Lurah saya tunjukkan dulu. Saya punya sate Pak, ini dagingnya semua masih mentah. Betul ya? Ikannya pun ini dagingnya benar-benar masih dalam keadaan mentah, ya Pak. Jadi saya tunjukkan semua Pak dalam keadaan mentah. Asli Pak itu. Asli. Kenapa Pak saya tunjukkan dulu asli dalam keadaan mentah? Karena ada yang demo, Bapak, bakar ikan Pak Lurah, ikannya sudah dikukus dulu dari kantornya. Nah harus hati-hati. Kenapa dikukus dulu? Karena takut nggak bisa jadi matang di depan bapak-bapak semua, gitu loh Pak. Jadi kalau ada yang demo bakar ikan, ikannya sudah dikukus dulu, namanya ikan sudah matang, betul loh Pak? Dibakar yang percuma. Jadi intinya dari alat bakar, yang paling penting ini Bapak bakar ikan bisa matang tembus sampai dalam apa tidak, itu yang paling penting. Baik, langsung aja. Bapak punya ikan 1 ekor, bakar ikan Pak, langsung tinggal taruh di atasnya seperti ini. Ikan jauh lebih sehat dibakar. Gak apa-apa Pak, nanti takutnya kena kompor. Ikan jauh lebih sehat dibakar daripada digoreng. Terima kasih Pak, ini yang kita sampaikan. Kalau Bapak goreng ikan, kan minyak gorengnya harus banyak. Ikannya harus berendam. Terus yang kedua, kalau Bapak goreng ikan, Bu Lurah gak berani depannya ikan seperti ini. Begitu naruh udah lari takut kebeldosan. Tapi ini tidak dikasih itu, tidak dikasih bumbunya. Siap. Pak Lurah, cara bakarnya di alat bakar ini caranya bebas, terserah Pak Lurah, terserah bapak-bapak, terserah ibu-ibu di rumah, bebas. Yang dibilang bebas bagaimana? Bapak mau bakar sate atau ikan mentah-mentah tanpa dikasih bumbu Pak Lurah, silakan tinggal taruh di atasnya, jangan takut lengket. Pak Lurah tadi tanya, ini kan dikasih bumbu, sisanya kita peragakan dengan bumbu. Pak Lurah, kenapa ini ikan tidak dikasih bumbu? Justru kalau ada yang demo Pak Lurah, begitu dikeluarkan dari kotaknya, sate atau ikannya sudah dikasih bumbu, Pak Lurah harus curiga. Biasanya dikukus. Jadi dagingnya dari kantornya dikukus dulu Pak, lalu dikasih bumbu kan jadi nggak terlihat kalau sudah dikukus, betul ya Pak ya? Nah, sementara ini yang pertama kita tunjukkan berbagai macam cara membakar. Yang dibilang berbagai macam cara bakar, Pak Lurah mau bakar sate atau ikan mentah-mentah tanpa dikasih bumbu. Yang pertama Pak, jangan takut lengket. Ini yang saya sampaikan. Dagingnya sudah mulai kuning, sudah mulai kering, seperti ini tinggal dibalik aja. Yang ada bumbunya sama, dia tidak terjadi lengket. Jadi besok kalau Bapak bakar ikan, jauh lebih enak ikannya dikasih bumbu dulu Pak Lurah. Kayak ibu mau goreng ikan gitu loh Pak Lurah. Kasih bumbu dulu, cuman bedanya Pak nggak masuk minyak gitu loh Pak. Jadi dikasih bumbu baru dibakar.
Baik, Pak Lurah tanya bumbu. Bagaimana setelah dibakar, dagingnya kuning, kering, dikasih bumbu, Pak Lurah ya? Lalu kita bakar kembali, sama, jangan takut lengket. Ini maksudnya. Biasanya kalau ibu-ibu kan bikin ayam bakar bumbu rujak, Pak Lurah. Nah, ayam bakar bumbu rujak kan ayamnya nggak dibumbu, Pak Lurah, dibakar dulu. Setelah ayamnya kuning, kering seperti ini, dikasih bumbu rujaknya, dibakar kembali pun tidak masalah. Jadi intinya jangan takut lengket. Baik, terakhir, Pak Lurah tanya bumbu. Jangankan bumbu, Pak Lurah, kecap. Yang namanya bakar harus dikasih kecap. Tapi ibu-ibu paling jengkel sama kecap. Yang pertama, kecap lengket, Pak Lurah. Yang kedua, kecap jadi gosong. Yang ketiga, kompor jadi kotor. Nah, itu semua tidak akan terjadi di sini. Cara bakarnya bebas. Bapak mau bakar langsung dikasih kecap di sini pun tidak masalah. Jangan takut kecap ini lengket, dia tidak lengket. Jangan takut Pak, kecap ini jadi gosong, dia tidak jadi gosong. Dan yang terakhir, jangan takut kompor Bapak jadi kotor. Kenapa? Karena sisa dari tetesannya kecap ini semua dia berjatuhan turunnya ke air tadi, bukan turun ke kompor, gitu loh Pak. Jadi fungsinya air tadi, fungsinya air tadi untuk menampung bumbu-bumbu seperti ini, terutama lemak, Pak Lurah. Ini yang paling penting. Lemak. Siap, betul. Ini kan ada lemaknya. Bukan lemak Bapak terima kasih Nun Sewu. Tadi kalau Bapak perhatikan mentahnya ayam kan ada lemaknya Pak ya. Nah kalau Bapak bakar di sini, ini lemak-lemaknya dia berjatuhan turun ke air. Ini lemak jahat alias LDL alias kolesterol. Ini yang bikin darah kita tersumbat. Gimana Bapak boleh lihat? Air yang asalnya bersih jadi kotor penuh sama lemak sama minyak, semua dia berjatuhan turun ke air. Sampai lali taruhnya sampai gosong. Iya, sampai lupa Pak. Pak ini sebetulnya sudah matang. Bapak nggak suka terlalu gosong kan ya Pak ya, nggak suka terlalu gosong. Ini sudah matang. Ini kalau dipenyet di sambal seperti ini Pak, panasnya dia tembus sampai dalam. Jadi nggak hanya gosong di bagian luar aja. Tuh ini cantik ya. Seperti ini tinggal dipenyet. Nah ini Pak Lurah, lebih sehat. Kemarin saya demo di kantor Camat Lengkong, banyak yang suka sama terongnya malahan Pak. Banyak yang minta dibakarkan lagi. Pak Lurah, cara bakar bebas. Kalau saya kasih kecap di sini kan boros, banyak yang berjatuhan. Kita kasih kecap di piring biar lebih merata, dibakar kembali boleh. Nah, sebelum kita kasih kecap sambil saya tunjukkan, ini kan bekas bakar kotor. Ini gampang dibersihkan Pak Lurah, seperti cuci piring, seperti cuci panci biasanya mudah dicuci, tapi nyucinya jangan pakai tisu. Saya cuma kasih contoh aja. Pakai spons kayak cucian piring kayak panci biasanya. Tuh, biar ada kecap bumbu nggak masalah Pak. Ini garansinya? Siap. Yang namanya produk manusia pasti ada kelemahan. Pak, saya bicara garansi nanti. Kita bicara ikan dulu. Oke. Baik. Kalau Bapak bakar ikan pakai areng, Bapak sudah capek yang pakai areng bakar. Udah. Sekarang bilang harga. Siap. Terima kasih. Sambil nunggu ikannya matang, Bapak sambil nunggu ikannya matang, Pak. Izinkan saya untuk menyampaikan harganya. Mungkin bila mana di antara bapak-bapak ada yang berminat dengan alat bakar ini, seperti teman bapak yang lain, bapak boleh ngambil dengan angsuran. Alhamdulillah kita memberikan angsuran Pak selama 6 kali. Pembayarannya pun setiap bulan Pak Lurah. Totalnya 6 bulan pembayaran. Khusus untuk Munung karena jadi kalian ujung sendiri, angsurannya 6 bulan, tapi lunasnya saya kasih lunas tahun depan baru lunas. Betul Lurah ya? Ya betul. Oh, sudah harga. Bapak, kalau untuk angsuran setiap bulannya Bapak cukup menyisikan Rp100.000 Pak setiap bulan selama 6 bulan. Jadi satu bulannya 100 selama 6 bulan. Totalnya Pak Rp600.000. Ini Satu paket ini ya? Ya, satu setnya cuma ini aja, tidak sama kompornya Pak Lurah. Nanti ada yang barunya. Nanti kita saya tunjukkan. Baik, Bapak itu untuk angsuran. Tapi kalau Pak Lurah tidak mau angsuran, karena harganya kok 600.000, Bapak boleh ngambil dengan kontan. Karena semua teman Bapak di balai desa lain, ya Pak ya, se-Kabupaten Nganjuk, Bapak boleh cek semua belinya kontan, tidak ada yang angsuran. Kenapa? Karena kalau belinya kontan itu tidak jadi 600.000 Pak. Pak Lurah, kalau tadi kan angsuran, ya jadi 400. Siap. Dari harga angsuran Rp600.000, yang pertama kita potong 1 bulan angsuran, satunya jadi Rp500.000 untuk pembelian kontan. Kalau Pak Lurah beli kontan 1 sendirian itu 500 Pak Lurah, tapi dapat barangnya langsung sekarang. Tapi kalau Pak Lurah belinya bareng-bareng dengan perangkat Bapak, biasanya ini kalau kita demo di PKK beli 10 bonusnya 1 Pak. Nah sekarang tidak usah beli 10, setiap pembelian kontan 2 langsung dapat barangnya sekarang juga 3. Dan itu berlaku kelipatan. Belinya 4 bonusnya 2, belinya 6 bonusnya 3, belinya 10
bonusnya 5. Alhamdulillah, Pak C itu paling banyak beri 10 bonus 5. Ini perning Pak. Perning Pak Sahari. Alhamdulillah itu banyak 10 orang Pak. Termasuk babin saya diambil semua. Pak Sahari perning. Beli 2, belinya 1. 500 kali 2 kan 1 juta. Terimanya 3. Jadi 1 juta nanti bagi 3 orang. Terus nambah lagi Pak, di atas nama kan Pak Babinsa, Pak Sudarto. Belinya 4, belinya 2. 500 kali 4, 2 juta. Terimanya 6. Nambah lagi 1 set lagi Pak. 3. Namanya apa ini namanya? Nama produknya apa ini? Hana Masal. Pak, sebentar saya jawab. Pak, cara lihat matangnya jangan lihat menit. Kalau saya bilang 10 menit, besok Pak Lurah bakarnya ikan patin belum tentu 10 menit. Yang kedua, cara lihat matangnya, maaf sekali Pak Lurah, jangan ditusuk-tusuk Pak Lurah karena tadi kan buka bagian dalamnya, ya? Itu cara lama. Kalau misalnya ditusuk-tusuk atau dicungkit kayak Pak Lurah gini, ikannya kan jadi hancur. Luka Pak. Buka, betul kan? Cara lihat matangnya gampang Bapak, tidak perlu ditusuk Pak Lurah, hanya lihat dari luarnya aja. Kalau luarnya sudah kuning, sudah kering, tanpa perlu Pak Lurah tusuk, saya berani bilang ini dalamnya pasti matang, gitu Pak. Jadi untuk Bapaknya tadi kan cara lihat matangnya lihat dari gosong-gosongnya Pak. Tingkat kegosongan kan berbeda-beda. Ini sudah matang Pak Lurah, tanpa perlu Pak Lurah tusuk, ini sudah matang. Tapi mungkin Bapak mau ingin nunggu agak lebih kering lagi, tinggal tunggu sebentar lagi sampai benar-benar kering, gitu loh ya. Beda ngambil barangnya yang baru sama yang amoniumnya baru sudah saya tunjukkan. Dijual di internet, silakan Bapak cari di internet, silakan. Saya ada contohnya yang baru, Bapaknya langsung tidak akan menemukan di internet, di Shopee, di Lazada, dimanapun ada. Sebentar saya bawakan contohnya barangnya. Saya kirim ini sudah ribuan set Pak, setiap kecamatan yang kita demokan. Biar lebih enak Pak, tadi dibawakan barangnya Pak ya, langsung. Tinggal tunggu kering kalau udah. Ini sudah matang nggak? Lele, saya Pak menyet lele, istri saya nggak pernah digoreng lagi. Siap, Pak jadi boleh pinjam mejanya Pak Lurah di situ? Oh iya, silakan. Pak, ini barangnya Bapak tanya mereknya. Pak, permisi saya. Ini yang ada di toko. Silakan Bapak cari cek yang di toko. Ini dia aluminium. Ini saya cuma membandingkan aja. Nah, ini produk yang kita demo. Aluminium. Aluminium Pak Lurah. Bukan stainless. Ini yang didemokan stainless. Itu yang ada di toko. Kalau Pak Lurah tahu barang. Bapak setelah lihat ini bandingkan dengan ini. Monggo silakan. Beda jauh. Sama, produknya sama ini. Sama produknya Hana Masal. Yang ini. Oh lain Pak. Oh, ini punyanya Mas Pion. Oh, Mas punyanya Pion. Mas Pion. Itu punyanya Bima. Kalau ini Pak permisi, ini kita produk dari Bima Pak. Nah, ini. Bima Nusa Tenggara Barat. Bandung. Iya betul. Tuh. Betul. Bukan Pak. Nusa Tenggara. Bapak-bapak semua, tadi kalau Bapak punya kuas, kasih kuas boleh. Biasa Kasih madu Pak. Kasih madu. Ikan bakar madu. Langsung di sini nggak masalah Pak Lurah. Betul ya? Ya, ini Pak Lurah kalau di piring nanti bakar lagi boleh atau kita kasih kecap. Jangankan kecap. Pak Lurah mau kasih madu. Pak Lurah ayam bakar madu, ayam bakar madu. karena kita itu Pak, saya dengan sering bakar. Saya pernah bakar gurame 9 on bayangnya. 9 on penuh segini Pak Lurah. Penuh 9 on. Iya, 9 on penuh loh Pak. Besar loh Pak. Matang. Itu sudah dikaikan. Betul. Bapak, kenapa saya matangnya dia lebih kering? Ya Pak ya, padahal punggungnya tidak saya jungkir Pak Lurah. Pak Lurah tahu ikan pasti kelihatan kalau ikan sudah matang, betul. Ini bukan kotoran, dalamnya kita masukkan daun kemangi. Jadi hanya untuk wangi-wangi aja Bapak. Dan satu lagi Pak Lurah, durinya dia otomatis meroteli sendiri karena panasnya dia tanek sampai ke bagian dalam. Pak Lurah saya minta tolong diambil sama piringnya. Monggo mungkin buat teman-teman Bapak saya. Terima kasih. Encep mana? Enak ilmu yo gini lah boyo. Dadi hitungane menang incip tanpa tuku. Wes, Pak Lurah tambah lemunin. Pasti kotor Pak Lurah ya, bekas bakar pasti kotor. Kita kasih bumbu, kita kasih kecap, kasih apapun di sini kan bekas bakar pasti kotor. Pertanyaannya bisa dicuci apa tidak? Nah ini penting Pak. Pak Lurah dan semuanya, ini gampang sekali dibersihkan. Seperti cuci piring, seperti cuci panci biasanya Pak. Tapi nyucinya jangan pakai tisu. Jadi nyucinya dibawa ke tempat cucian piring,
pakai air kayak pakai spons, sabunnya apapun terserah Bapak, berarti bersih lagi. Saya tunjukkan yang bagian dalam Pak. Nah ini kan kelihatannya susah Pak. Oh lemaknya tambah banyak. Nah saya putar ke Bapak. Ini kan banyak noda-noda gosong Pak. Ya. Betul ya Pak? Ini Pak. Karena ini bahannya stainless, ini gampang dicuci Pak. Dicuci. Gampang. Kalau aluminium dia ngeflek, susah dicuci. Gitu loh Pak. Ini gampang dibersihkan. Lemaknya Pak ya? Tambah banyak ya? Lihat. Lemaknya Bapak. Airnya nggak habis. Airnya tidak habis. Terima kasih Bapak-bapak semua.